Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kita. Selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema minggu ini adalah Menjadi pemberani. Wah, sekarang udah memasuki bulan 10 aja. Bulan apa tuh? Oktober. Bulan Oktober, November, Desember. Wow. Oke, adik-adik. Ya, tetap semangat untuk mengikuti ibadah online. Tonton terus, ikuti terus dari awal sampai akhir. No Skip. no skip. Oke, adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Pada saat ini, hari ini kita bisa kembali bertemu melalui ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Baik. Kalau begitu, kita siapkan diri kita siapkan Alkitabnya, alat tulis yang kita perlukan, kita siapkan semuanya. Sudah siap? Kalau sudah siap, Ina undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak dan abang. Oke, adik-adik, sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Siap dong. Oke, Siap kalau gitu, pastinya. kakak ajak berdiri ya. Asik. Kita mau memuji Tuhan. Yeay, nyanyi apa nih Kita Kak? akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan dia Raja. Raja, Raja, dialah Tuhan. Siapa? Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan berdoa. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku.
Untuk doa pembuka akan dibawakan oleh Helen. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan kepahaman yang dijelaskan oleh guru kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Helen. Oke adik-adik, kakak mau sapa adik-adik yang di rumah dulu nih kak. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wow, keren banget anak-anak sekolah minggunya ya. Mereka semangat sekali. Hari ini ya kan? Karena mereka ini menjadi saksinya Tuhan. Apa sih saksinya Tuhan itu kak? Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ya kak ya. Siapkan dulu pedangnya. Siapa pedangnya? Mau melawan Iblis. Mari kita nyanyikan lagi markas iblis. Mari kita berdiri adik-adik. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sekolah minggu, KKI saksinya Tuhan. Sekolah minggu, KKI saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Nyanyikan lagi dari awal. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sekolah minggu, KKI saksinya Tuhan. Sekolah minggu, KKI saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Keren anak-anak sekolah minggunya ya kak. berani berperang melawan Iblis. supaya kalah berarti. Betul sekali. Nah seperti tema pada hari minggu ini juga ya kak, tema kita yaitu menjadi pemberani. Dimana selain menjadi pemberani kita diajarkan sebagai anak Tuhan itu untuk apa kak? Untuk berani berkata Jujur, tidak berbohong ya kak ya. bohong itu juga menjadi salah satu contoh kita menjadi seorang berani kan. Betul sekali. Mengatakan yang sebenarnya. Seperti lagu ini yang akan kita nyanyikan yaitu saya senang menjadi anak Tuhan. Kita nyanyikan adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan.
boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah, Kakak minta untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arga Borutobi. Shalom adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan Alkitabnya. Sudah? Sebelum firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti apa yang direnungkan pada hari ini, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, yuk kita buka Alkitabnya. Di kitab 2 Raja-Raja ayat 20, pasal 22 ayat 1 dan 2. Kakak ulangi ya, di 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Jadi 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Cuma 2 ayat kok. Udah ketemu? 2 Raja-Raja ada di perjanjian mana adik-adik? Perjanjian lama, bener, jadi agak di depan-depan ya. Tapi setelah 1 Raja-Raja. Oke, sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu, judul perikopnya itu Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Kakak bacakan ya. Ayat yang pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya
ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan menjadi pemberani. Nah, menjadi pemberani itu salah satunya adalah untuk kita-kita ini adik-adik yang walaupun kita masih dibilang anak sekolah minggu, terbilang masih kecil lah ya, masih anak-anak, tapi kita harus menjadi pemberani. Nah, di sini kakak mau cerita sedikit tentang Raja Yehuda yang dibahas di ayat 1 dan 2 ini adik-adik. Namanya ada yang tahu? Depannya Y, belakangnya A. Yosia. Yosia ini adalah raja muda. Kenapa masih muda? Oh, jelas. Di ayat pertama dibilang Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu. Kira-kira di sini yang 8 tahun siapa ya? Seumuran siapa tuh kira-kira? Bahkan ada yang 10 tahun nih anak sekolah minggu ya, udah masuk kelas besar tuh. Kayaknya udah kelas 5 SD. Nah, ini 8 tahun. 8 tahun itu kayaknya kalau di kita tuh sepantaran kelas berapa ya? Kelas 4 kali ya. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD kita masih sekolah. Belajar. Ini Yosia sudah menjadi raja. Wah, kok bisa ya? Nah, kalau kita lihat di Kitab 2 Raja-Raja pasal sebelumnya, misalkan pasal 21, 20, kalau dipundur lagi, Yosia ini anaknya, nama ayahnya itu Amon, dan nama opungnya, nama kakeknya itu adalah Manasye. Nah, mereka itu sebelumnya sudah memimpin Raja Yehuda terlebih dahulu, namun ayahnya sama kakeknya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan Yosia ini masih muda loh, umur 8 tahun, tetapi ia melakukan yang benar, yang baik di mata Tuhan. Kok bisa ya adik-adik ya? Padahal ayahnya, papanya sama opungnya itu jahat, tapi ini si Yosianya ini baik. Kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal juga masih muda, masih anak-anak. Dan kalau cerita full keseluruhan di pasal 22 ini, nantinya dia akan menemukan kitab Taurat yang tadinya ada di kitab Musa, yang ada di Taurat Musa, yang 10 perintah Allah itu dia menemukan kembali sehingga menyelamatkan bangsa-bangsa di Yehuda ini untuk menjadi bertobat, menjadi lebih baik lagi adik-adik loh. Jadi Yosia ini walaupun dia masih muda, dia bisa menolong rakyat-rakyatnya untuk bertobat. Karena kalau diketahui rakyat-rakyat di Yehuda ini waktu itu menganut paham berhala. Paham berhala, menyembah berhala itu namanya politeisme. Politeisme itu dia melakukan penyembahan berhala. Apa itu berhala? Berhala itu kan yang disembah selain Allah. Jadi kayak benda-benda, Allah-Allah lain juga ada tuh yang disembah. Jadi ya jahat lah, istilahnya tuh kalau kan ada orang baik, ada orang jahat. Nah, rata-rata memang di rakyat-rakyat kerajaan Yehuda ini melakukan yang jahat, mereka menyembah berhala. Berhala itu maksudnya hal yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, lahirlah seorang Yosia ini. Nah, kedatangan Yosia ini menyelamatkan, menolong sekali rakyat-rakyat di sini. Dan karena kalau kita cari tahu lagi, kita ketahui nama Yosia itu sendiri ternyata berarti Tuhan menopang. Jadi sesuai nama artinya juga di sini Tuhan sendirilah, Tuhan Allah lah yang menyelamatkan, menunjuk Yosia, mempercayakan Yosia, menjanjikan Yosia itu menjadikan raja gitu. Jadi kita semua, Yosia ini adalah utusan Tuhan Allah sendiri.
Tuhan menopang ia di dalam pemerintahannya. Makanya pemerintahannya itu nih, kalau ada lagi lanjutannya, tadi kan berumur 8 tahun. Pada waktu itu menjadi raja, dan berapa tahun memimpin di Yerusalem itu? 31 tahun lamanya. Berarti dari umur 8 tahun tambah 31. Ayo berapa kira-kira? 39 tahun loh jadi raja. Berarti sampai umur berapa tuh? Jadi lama ya, karena saking memang baik, benar gitu. Yosia ini selalu taat dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi Allah mempercayakan kepada Yosia untuk memimpin Yerusalem pada saat itu. Dia Raja Yehuda. Seperti itu adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini yang patut banget kita tiru yaitu ya Yosia ini. Yosia ini walaupun masih muda, tetapi Yosia ini berani menyatakan kebenaran. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dia jujur, tidak berbohong, karena dia ini menemukan kitab Taurat untuk membantu rakyat-rakyat itu bertobat kembali, mendekatkan diri kembali kepada Tuhan Allah, gitu adik-adik. Nah, ini firman Tuhan hari ini tuh mengingatkan kita, sebagai Yosia ini kan pemimpin rakyat ya, pemimpin banyak orang. Coba adik-adik, kira-kira pernah nggak sih jadi seorang pemimpin? Kalau misalkan kurang tahu pemimpin, misalkan ketua kelas. Coba kalau misalkan di sekolahnya nih, waktu dulu offline atau sekarang udah online kan pasti masih ada ya yang ketua kelas. Ada nggak kira-kira adik-adik ya yang pernah ditunjuk jadi ketua kelas? Atau selain ketua kelas, ketua kelompok deh, itu yang lebih kecil lagi. Ketua kelompok ada kan, biasanya ketua kelompok itu yang memimpin kelompoknya. Jadi mengatur nih, kamu kerjain yang A ya, aku kerjain bagian yang B, kamu kerjain yang C gitu ya. Biasanya kan gitu ya, kalau ada suatu kelompok kita jadi ketuanya, ada suatu hal yang project atau hal yang harus dilakukan, berarti kita disuruh nih, otak kita, hati kita tuh harus memimpin, harus bisa memimpin orang-orang. Nah, sebelum bisa memimpin orang-orang, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Maksudnya, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Kita harus paham betul nih, kita tuh seperti apa sih orangnya. Dan sebelum kita memberitahu ke orang lain, kita tuh harus melakukannya dulu. Jadi kita tuh harus berperilaku yang baik dulu, baru kita bisa memberitahukan nih ke orang lain. Maksudnya contohnya kayak gini, kalau misalkan jadi ketua kelas, dibilang nih, kalian harus rajin ya teman-teman, harus mengerjakan PR supaya kita bisa mendapatkan predikat kelas yang terbaik. Nah, kalau sendirinya nih ketua kelas nih ngomong nih, kakak misalnya ketua kelas, tapi kakaknya males-malesan, kakaknya kalau sekolah online tuh off cam, terus absen terus gitu, kan sama aja bohong ya. Maksudnya sama aja tidak menerapkan apa yang dibicarakan. Sama aja itu namanya bukan anak pemberani, itu mah pengecut. Kalau misalkan lagi sekolah online dipanggil gurunya kan, coba dong, misalkan aku, coba dong Arga jawab pertanyaan ini, langsung bingung, langsung pura-pura off cam, pura-puranya aduh sinyalnya jelek bu, sinyalnya jelek pak, kayak gitu kan sama aja, itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik ya, jangan sampai ditiru. Nah, di sini kita menjadi pemberani itu ditegaskan di sini. Kita kenapa mencontoh Raja Yosia ini, karena di masa mudanya ini dia sudah berani untuk menyatakan kebenaran, menjadi pemberani, menjadi berperilaku yang layaknya orang dewasa juga, berani memimpin. Nah, kita juga nih adik-adik sebagai anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota nih, yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter, harusnya kita juga sudah tahu ya, kita harus berani. Yang pertama, berani menyatakan kebenaran, berani mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya tuh apa sih supaya kita bisa senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus? Yaitu yang pastinya
melakukan perintahnya. Nah, melakukan perintahnya itu tidak lain tidak bukan dengan dua hal adik-adik. Apa yang biasanya sering banget deh setiap tema kalau minggu lalu kita bicara dengan Daud mendekatkan diri kepada Tuhan, berarti kan mengandalkan Tuhan. Nah, caranya mengandalkan Tuhan itu dengan apa? Ada dua adik-adik. Cuman ada itu, intinya tuh nggak ada hal lain selain itu, yaitu dengan pertama firman Tuhan. Nih firman Tuhan yang setiap hari kita pegang, yang kita bawa kemana-mana, firman Tuhan, dan berdoa. Jadi firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, jadi kita tahu Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita gitu. Dan yang kedua itu berdoa, kitanya bicara sama Tuhan, kita ungkapkan apa yang kita mau sama Tuhan gitu adik-adik. Jadi kalau mau kita berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, harus berbuat baik, harus menjadi berkat. Sama minggu-minggu lalu tuh sudah kita sampaikan ya, menjadi berkat, menolong sesama. Terus apalagi coba tema-tema minggu lalu, ada yang masih inget nggak? Terus yang Daud mengalahkan Goliat kemarin, ada juga yang menjadi berkat. Nah ini juga menjadi pemberani, berani tampil beda, berani berdoa. Kita nih sebagai orang Kristen, apalagi anak sekolah minggu, tidak lepas dari doa setiap hari. Berdoa itu udah merupakan suatu kebutuhan lah ya. Tiap hari kita berdoa. Jadi jangan sampai nih adik-adik kalau misalkan lagi ibadah Zoom atau lagi ibadah rekaman ini, kalau ditanya siapa yang mau pimpin doa, nggak ada lagi tuh harusnya yang diem-diem, tiba-tiba pura-pura nggak denger, tiba-tiba nggak mau. Seharusnya kalau kita anak Tuhan yang pemberani, kita mau ya melakukan itu, karena itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Jadi berani di sekolah pun kayak gitu, berani untuk kalau misalkan guru nanya, kita aktif menjawab. Kalau sama orang tua juga berani membantu orang tua. Kalau tanpa disuruh, wah hebat banget itu, semakin berani deh. Hebat banget ya, tapi bukan berani melawan ya adik-adik ya. Wah itu nanti aku berani kak, berani melawan orang tua. Aduh, bukan kayak gitu adik-adik ya. Berani itu berani melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, berani berkata jujur, tampil berbeda dengan yang orang lain. Maksudnya ya kalau ada teman-teman kalian yang bandel, yang agak nakal, ya yang kurang baik, nah itu kita berani tampil beda gitu. Jadi berani menjauhi, berani tidak meniru perbuatan yang kurang berkenan di mata Tuhan gitu. Nah itu ya intinya ya. Jadi walaupun kita masih kecil, masih dibilang kan ini anak sekolah minggu ya, depannya tuh masih ada titel anaknya itu. Kita masih kecil tapi kita tetap harus berani, sehingga cara kita bisa berani juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena marilah hidup kita itu selalu menjadi berkat, karena Tuhan sudah memberikan berkatnya pada kita. Nah karena itu kita harus hidup jadi berkat. Jadi dan tentang yang seperti Raja Yosia ini, seorang pemimpin, kalau kita sudah berani tampil, berani menyatakan kebenaran, nah kita bisa mampu memimpin diri kita sendiri dengan hidup yang benar, hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, otomatis kita pun bisa memimpin orang lain dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, itu firman dari kakak. Nah untuk tugasnya kalian hanya kakak kasih hafalan ya adik-adik. Itu berlaku untuk semua kelas ya. Ayo adik-adik yang kelas kecil mulai belajar ya untuk menghafal sedikit demi sedikit ayat Alkitab. Nanti setiap minggu 1 ayat, minggu depan 2 ayat, lama-lama kan jadi banyak yang dihafal ya.
Ayatnya itu dari kitab Mazmur 119 ayat 9. Coba yuk. Kalau bisa kita buka. Tadi kakak juga udah lihat. Mazmur 119 ayat 9. Kakak bacakan ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tuh, ya kan? Firman-Mu tuh harus kan benar. Dengan apakah seorang muda? Kita ini kan masih anak-anak, masih muda, kita bisa menerapkan firman Tuhan dengan baik ya adik-adik ya. Oke, ingat hafalannya, jangan lupa dikirimkan ke WhatsApp. Oke, firman Tuhan yang sudah selesai, kita boleh tutup Alkitabnya. Mari kita bersikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk tampil berani ya Tuhan, berani tampil beda, menjadi seperti Raja Yosia Tuhan yang di umur yang masih muda, ia bisa memimpin, menjadi pemberani, menyatakan kebenaran ya Tuhan, dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami ingin melanjutkan ibadah kami selanjutnya, berkatilah terus sampai pada akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Kak Arga yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan Saya Mau Ikut Yesus. Katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Untuk itu kakak ajak adik-adik yang di rumah mempersiapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita nyanyikan dari awal. Persembahan kami, cermin iman kami, cermin iman kami. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah Tuhan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Udah selesai. ibadahnya. Betul. Jangan lupa ya untuk ayat Hafalannya hafalannya dihafalkan, dikirimkan ke kakak-kakak agar untuk next video ibadah bisa ditampilkan. Betul adik-adik. Tetap ikuti ya ibadah minggu depan karena masih ada ibadah yang lainnya. Jangan lupa makanya di subscribe tuh YouTube-nya ya. Kelihatan notifikasi. Betul. Supaya tahu video terbarunya, supaya bisa ikut ibadah di tepat waktu ya. Oke. Dan untuk absensinya, tolong komen di bawah ya. Ya, langsung di komen sekarang. Komen. Contohnya kayak apa kak? Kayak misalkan Nama ya Vero, nama. misalkan Vero, Praremaja hadir. hadir. Yang penting tulis namanya jelas, kelasnya jelas, hadir. Iya. Demikian juga protokol kita wajib ya kita taati. Yang pertama itu adalah Memakai masker 5M kan yang Iya, pertama betul. memakai masker, yang kedua mencuci mencuci tangan, tangan, sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. dan yang terakhir, adalah Yang memanjatkan doa kepada Tuhan. Tuhan supaya COVID ini hilang.